Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saraka Buana dengan NIM 111230261 dari kelas Desain Komunikasi Geologi TGE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu analisis penilaian resiko erupsi Gunung Merapi di kawasan pemukiman Kabupaten Sleman. Kemudian ini adalah untuk outline pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, terus yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, itu Gunung Merapi adalah gunung berapi tipe strato dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Indonesia, bahkan di dunia. Gunung ini memiliki siklus erupsi yang pendek, yaitu setiap 2-5 tahun sekali, dan siklus panjang setiap 5-7 tahun sekali. Kondisi ini menjadikan kawasan di sekitarnya memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Salah satu peristiwa erupsi terbesar terjadi pada tahun 2010 berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bencana tersebut menewaskan kurang lebih 308 orang dan menimbulkan total kerugian sebesar 3,62 triliun rupiah di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Khususnya di Kabupaten Sleman tercatat 123 orang meninggal dunia, 147 orang dirawat di rumah sakit, dan 56.000 sekian mengungsi. Kemudian untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode SIG atau Sistem Informasi Geografis dengan pendekatan scoring, pembobotan, dan overlay untuk menghasilkan peta risiko erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan 5 jenis pemetaan utama. Yang pertama, pemetaan ancaman hazard erupsi dilakukan berdasarkan dokumen BNPB 2011 yang membagi kawasan rawan bencana menjadi 3 zona. Yang pertama KRB 3 dengan radius 5 km, KRB 2 radius 15 km, KRB 1 radius 30 km. Untuk masing-masing radius ini mempunyai tingkat ancaman sendiri-sendiri. Yang paling dekat dengan sumber yaitu 5 km ancaman tinggi, 15 km ancaman sedang, dan 30 km ancaman rendah. Kemudian yang kedua, pemetaan kerentanan atau vulnerability dilakukan dengan menghitung bobot dan skor dari 4 parameter kerentanan sesuai Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan resiko dilakukan melalui perbandingan matrik antara kelas ancaman dan kelas kerentanan total. Yang keempat, pemetaan kawasan pemukiman menggunakan transformasi NDBI pada Citra Landsat 8 Oli tahun 2016. Yang kelima yaitu overlay antara peta risiko dan peta pemukiman, menghasilkan peta risiko pemukiman terhadap erupsi Gunung Merapi. Nah, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut ini yaitu tabel zona ancaman erupsi Gunung Merapi, di mana dari hasil penelitian zona ancaman yang masuk ke dalam kategori tinggi mencapai 5% atau sekitar 1.700 hektar yang meliputi kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan. Kemudian yang masuk ke kelas sedang itu mencakup 34,8% dengan luas 10.893 hektar yang masuk ke kecamatan Pakem, Turi, Cangkringan, Ngemplak, dan Tempel. Kemudian untuk ancaman rendah itu ada di 59,55% dengan luas wilayah 18.639 hektar, di mana meliputi kecamatan Pakem, Turi, Cangkringan, Ngemplak, Tempel, Sleman, Ngaglik, dan Kalasan. Nah, kemudian ini merupakan hasil peta zona ancaman erupsi Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman, di mana yang paling dekat dengan sumber ini
memiliki ancaman yang tinggi, di mana masuk ke dalam kategori KRB 3 yaitu ancaman tinggi. Kemudian radius 15 km itu masuk ke KRB 2 yaitu moderate atau sedang. Kemudian KRB 1 ini masuk ke ancaman rendah. Next ini merupakan peta berdasarkan parameter-parameter yang sudah dibuat. Untuk yang paling kiri atas itu merupakan parameter kerentanan sosial, di mana kerentanan sosial ini yang dimaksud meliputi kepadatan penduduk, jumlah penduduk yang rentan atau misalnya seperti balita, lansia, atau penyandang disabilitas. Kemudian kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini dapat dilihat sebagian besar wilayah Sleman, Kecamatan Sleman ini masuk ke dalam kategori yang tinggi untuk si kerentanan sosial. Kemudian masuk ke yang bagian kanan atas itu kerentanan fisik, di mana kerentanan fisik ini sendiri yang dimaksud meliputi si infrastruktur yang terdampak, yaitu misalnya kepadatan bangunan, terus fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah, di mana dapat dilihat dari peta ini yang terdampak paling tinggi itu di masuk ke yang dekat sumber si erupsi Merapi itu. Kemudian yang masuk ke sedang, ke kategori sedang itu berada di lebih jauh daripada si radius yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah itu berada di radius kurang lebih dari 30 km. Kemudian masuk ke kiri bawah. Ini merupakan menggunakan parameter kerentanan ekonomi, di mana kerentanan ekonomi ini sendiri meliputi kerugian yang diakibatkan oleh si erupsi yang memakan nilai keekonomisan, misalnya kawasan sawah, kawasan hutan, kemudian pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ini masuk dari si Kabupaten Sleman sendiri, yang paling tinggi itu berada kurang lebih di radius 5 km, sedangkan yang masuk ke kategori menengah atau sedang itu kurang lebih dari 5 km sampai 30 km. Kemudian yang bawah kanan ini merupakan parameter kerentanan lingkungan, di mana si akibat letusan erupsi Gunung Merapi itu sendiri menyebabkan kerusakan lingkungan, di mana hampir semua wilayah di Kabupaten Sleman terdampak. Makanya hanya terdapat satu parameter saja. Kemudian next, nah ini merupakan peta gabungan antara 4 parameter tadi, yaitu kerentanan total erupsi Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Sleman, di mana secara keseluruhan 97% atau seluas 30 sekian hektar itu masuk ke rentanan sedang. Kemudian sisanya atau seluas 771 hektar itu masuk ke kelas rentan tinggi. Dan tidak ada yang masuk ke dalam kelas kelas rendah. Kemudian next ini merupakan zona risiko Gunung Merapi, di mana tabel tersebut memperlihatkan resiko erupsi Gunung Merapi, di mana dengan kerentanan tinggi mendapat
persentasi yaitu 5% atau luas sekitar 1,6 hektar, di mana meliputi kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan. Kemudian untuk si persentase dengan resiko sedang berada di angka 94,65% atau seluas 29,623 hektar yang meliputi kecamatan Pakem, Turi, Cangkringan, Ngemplak, Tempel, Sleman, Ngaglik, dan Kalasan. Nah, berikut di bawahnya ini adalah si peta resiko yang bawah kiri ini merupakan peta resiko si Gunung Merapi, dan kemudian yang bawah kanan ini merupakan kawasan pemukiman yang terdampak, di mana hampir semua memang semua kecamatan di Kabupaten Sleman terdampak akan si erupsi Gunung Merapi tersebut. Kemudian masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penilaian risiko Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kawasan pemukiman yang berisiko tinggi akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman mencakup luas 500,83 hektar, terutama di desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem. Sementara kawasan pemukiman berisiko sedang mencakup 10.637 hektar, tersebar di 8 kecamatan, dan tidak ada kawasan pemukiman yang berisiko rendah, yang berarti seluruh wilayah Kabupaten Sleman ini terdampak akan resiko letusan Gunung Merapi tersebut. Kemudian yang kedua, seluruh wilayah Kabupaten Sleman masuk ke dalam zona ancaman erupsi Merapi memiliki tingkat kerentanan tinggi yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, banyaknya hunian dan fasilitas umum, serta tingginya nilai ekonomi lahan produktif di kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu teknologi penginderaan jauh atau remote sensing dan SIG terbukti efektif dalam mendukung analisis bencana secara cepat dan akurat. Metode NDBI mampu mendeteksi kawasan pemukiman dengan akurasi 88,52% sehingga layak digunakan sebagai alat pemetaan risiko pemukiman di daerah rawan bencana lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.